Dan Kang Lutfi ini berarti. Tidak apa-apa. Tak ada. Nah, ini kan ini ujung kan. Nah, ini buat Ya, warna mungkin oke, Kang Lutfi kita kenang tempo dulu dong. Kang Lutfi boleh. Ini musiknya kedengaran ya, betul ya? Masya Allah. Jempol untuk Bapak Ibu semuanya yang hari ini jempol kanan dan hari ini malam ini luar biasa mungkin orang lain ada yang sudah bukan yang tertidur tapi Bapak ini adalah orang yang luar biasa mengisi waktunya tentunya dengan memanfaatkan yang optimal yaitu dengan menimba ilmu. Masya Allah, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini alhamdulillah bisa bareng-bareng dengan kami di Kreatif 10 tahun Akademi terakhir Indonesia. 4 kali Tentunya nakoda kita seperti yang Kang Lutfi pernah katakan, Kreatif Akademi Indonesia gimana Kang Lutfi? Bergerak, bertumbuh, bermanfaat. Masya Allah. Bisa ya, bisa masuk ya Kang Lutfi? Bisa. Bergerak, bertumbuh, bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Tentunya puji dan syukur hanya pantas kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan tatkala Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita, mengajak kita dengan komunitas-komunitas yang tentunya akan mengangkat, akan sama-sama bertumbuh bersama kita. Karena itu adalah sesuatu yang mahal sekali, karena itu adalah momen yang tentunya langka dan tidak semua orang mendapatkannya. Betapa banyak ada orang-orang yang mungkin waktunya ia buang dengan percuma, Bapak Ibu. Ya. Ia buang dengan sia-sia, ya. Ia buang dengan tentunya hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ini tentunya sungguh sangat luar biasa ya. Di malam yang tentunya di beberapa tempat ada yang dingin, ada yang panas ya. Musiknya terdengar, Pak? Bapak Ibu, maka ini tentunya sangat berharga sekali. Karena seperti yang kita ketahui, jalan detik demi detik kita lalui. Tapi ada orang yang dia tidak bertambah apapun dalam
kehidupan. Dengan bertambahnya hari demi hari yang melalui yang masih menjadi buku seperti ini. Makanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita bersama, Nabi kita yang luar biasa, itu pernah mengatakan begitu bagi orang dan baik dan menerima dan rugi bagi orang yang terjahat, bahkan malah dan rugi bagi hanya Allah yang ada ya. Ya, terima kasih untuk mengingatkan. Makanya saya selalu bertanya, ini musiknya khawatirnya terlalu besar ya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah tentunya sholawat dan salam semoga Allah tetap berikan kepada idola kita, kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga tentunya termasuk semoga kita di dalamnya termasuk yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membuka acara mentoring eksklusif ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu seperti yang kita ketahui, yang kemarin pernah kami bahas, bahwa public speaking ini tentunya sangat penting bagi siapapun. Apakah ada seorang yang ketika dipercaya oleh majikannya, ketika ia diminta untuk public speaking, menggerakkan karyawan, maka tentu akan belepotan, akan tujuannya tidak tercapai kalau public speakingnya itu nggak bagus. Ya. Ketika seorang guru, seorang dosen juga ingin menyampaikan ilmu-ilmu baru terhadap anak didiknya, maka tentu ini pun membutuhkan public speaking yang sungguh sangat luar biasa. Maka ketika kita tidak mengupgrade apa yang menjadi kemampuan kita, maka tentu itu adalah sebuah kerugian ya. Insya Allah hari ini kita akan share screen materi yang baru, materi yang tentunya semoga menjadi ilmu baru bagi kita semua, menjadi ilmu yang akan menambah kemampuan public speaking kita. Yang saya yakin Bapak Ibu di sini sebetulnya sudah menjadi orang-orang yang luar biasa. Maka saya sangat mengapresiasi ya, ada Bu Zi, Bu Yuni, Bu Nur, terus Bu Milati, yang tentu ini orang-orang yang sebetulnya sudah luar biasa, bisa jadi sudah menjadi trainer, gitu ya. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, masih saja merendah untuk tentunya menimba ilmu dari siapapun. Apakah sudah terlihat Pak Kang Lutfi? Masih loading, Pak. Masih loading. Ya. Oke, Bapak Ibu, siap untuk menimba ilmu, kita membahas bareng-bareng tentang dynamic delivery. Siap Bapak Ibu, tolong dibuka, boleh mute-nya Kang Lutfi. Saya ingin dengar semuanya.
Ada suaranya, Bapak Ibu? Lanjut. Ini Bapak Ibu dynamic Ya, delivery. lanjut, ada suaranya. Ya, Bu Zi? Ada suaranya, lanjut. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ada lah ya, kan? Berarti kita stop dulu. Kita buka lagi. Ya, ada ya. Ya. Bapak Ibu, dynamic delivery. Coba saya ingin Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat apa yang Ibu Bapak ketahui tentang dynamic delivery ini. Boleh Bu Zi, Bu Ana, Bu Yuni, Bu Nenti, Abu Bakar itu tadi siapa? Boleh Pak, ini Abu Bakar tidak apa di rename aja sesuai nama sendiri ya. Kalau tidak salah Bu ini ya itu tuh ya. Tadi itu Abu Bakar itu siapa? Boleh ditulis di kolom chat apa yang dimaksud dengan dynamic delivery. Izin off cam karena punya bayi nggak apa-apa. Maaf musiknya. Iya. Oke, Bapak Ibu boleh coba tebak dynamic delivery ini apa Bapak Ibu? Nih kalau mau lanjut boleh di chat, ditulis di kolom chat nih apa dynamic delivery ini Bapak Ibu. Atau mau nyerah saja nih, mau nyerah saja. Oke, kalau nyerah berarti kita lanjutkan. Nah, dynamic delivery adalah kemampuan tentunya bagaimana seseorang mampu untuk mendelivery ilmu, knowledge, atau wawasan apapun yang ingin disampaikan. Karena tidak sedikit ada orang, sebetulnya ini orang cerdas, Bapak Ibu ya, tetapi karena delivery yang buruk, ya, apakah itu memilih diksi kata-kata yang terlalu sulit bagi audiens di hadapannya. Misalkan, Bapak Ibu menghadapi seorang atau para petani, lalu kita pakai istilah-istilah yang tentunya menyulitkan bagi para petani. Nah, ini tentu nggak akan masuk. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan dynamic delivery. Nah, struktur dynamic delivery, maju ya Kang Lutfi. Nah, ini yang dimaksud dengan delivery adalah bagaimana kita menghadirkan pertama opening ya, pembukaan. Yang kedua adalah body ataupun isi. Yang ketiga adalah closing, penutup. Dan yang keempat adalah Q&A atau apa Bapak Ibu Q&A? Ada yang tahu? Buzi? Question and answer, Pak. Masya Allah. Sepertinya Buzi ini Bu dosen ini saya curiga ini. Ya, question and answer. Jadi, ketika kita memberikan presentasi ataupun kultum ataupun apapun ilmu yang kita sampaikan, maka pastikan di akhir kita berikan sesi waktu bertanya. Kenapa? Karena khawatir ada materi-materi yang memang kurang dimengerti atau sulit atau belum dipahami 100%, ya. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi setelah opening, body, closing, baru Q&A. Nah, tentunya opening yang memukau ini adalah salah satu
PR dari seorang pembicara. Nah, saya pernah membahas ini belum di pre-webinar kemarin ya. Jadi jurus opening adalah bagaimana kita bisa menatap, senyum, dan tentunya berbicara. Nah, ketika online dengan offline tentu ini berbeda Bapak Ibu. Ketika kita online, maka tataplah ke kamera. Ya, ya ini saya sentuh nih kameranya. Jadi jangan tatap ke bawah nih, kayak layarnya kan sebetulnya ada pada di bawah kan kalau di laptop kan. Lalu saya sambil menatap Bu Zi, Bu Hartami, terus Bu Nenti. Nah ini saya berbicara seperti ini. Ini jadi nggak bagus kan kalau online. Jadi seperti nunduk gitu ya. Tetapi lihatlah ke kamera. Gitu. Nah, oke lanjut. Content opening. Ini kemarin sudah dibahas secara singkat ya. Bagaimana kita membuka presentasi pembelajaran kita ataupun apapun dengan simbol perhatian. Apa Kang Diki simbol perhatian itu? Simbol perhatian itu bisa aja misalkan quote, bisa saja misalkan pantun, bisa saja misalkan memakai jari ya, suara. Nah, ini bisa aja. Itu ya. Quote misalkan. Ini apa ya? Coba ada yang tahu ini apa? Boleh ditulis di kolom komentarnya. Ini jangan-jangan khawatirnya pada tidur nih kalau yang nggak on cam. Coba ditulis di dalam kolom chat. Apa ini sebetulnya? Botol apa ini? Bapak Ibu, saya ingin tahu nih. Abu Bakar Pati parfum, Bu Ana parfum, Bu Zi parfum. Masya Allah, berarti walaupun sudah jam 8 ke atas, matanya masih pada jelas ya Bapak Ibu. Belum pada ngantuk ya. Nah, misalkan nih, di depan kita bikin quote. Bapak Ibu, tahukah Anda apa benda yang ada di depan saya? Saya membeli ini 25.000. Tetapi teman saya, dia habis pulang dari luar negeri, botolnya sama, tetapi harganya 500.000. Saudara saya yang satunya lagi, itu baru pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji. Dan beliau membawa parfum yang ukurannya sama, tetapi harganya 1 juta. Bapak Ibu, apa yang membedakan antara 25, 500 dan 1 juta? Tentunya adalah isi dari parfum itu, isi dari botol itu sendiri. Maka Bapak Ibu, 1 jam ke depan, yuk kita rubah isi dari kita tingkatkan value dari diri kita, sehingga kita dari orang yang from zero to hero, sehingga kita dari orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Masya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Itu quote. Baru kita salam, baru kita sapaan, baru kita apresiasi, baru kita perkenalan ya. Jadi alhamdulillah selama 15 tahun alhamdulillah kami berkecimpung di dunia public speaking. Tentunya kita akan ramu kurikulum yang sistematis untuk dihadirkan, meningkatkan kemampuan public speaking Bapak Ibu semuanya. Ya. Visual impact. Ini adalah teknik membuat audiens terkesima takjub secara visual. Tadi seperti kita menghadirkan botol parfum. Ya. Audience participation seperti yang tadi saya lakukan. Apakah itu dengan mengangkat senam jempol tadi atau dengan meminta kolom chat. Nah, ini adalah audience participation. Supaya apa? Supaya ketika kita memberikan pembelajaran
audiens pun memperhatikan kita, ya. Nah, quotes juga boleh seperti yang tadi saya katakan. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya delivery power itu ada pada dua teknik, ya. Ini saya juga berguru kepada guru saya, Coach Rian Aprianto. Beliau luar biasa, ya. Jadi ada dua, Bapak Ibu, kemampuan yang harus diasah di dalam public speaking ini. Pertama adalah verbal. Apa Bapak Ibu? Verbal. Bang. Yang kedua adalah non verbal. Verbal adalah seperti yang saya lakukan. Ini adalah verbal dan ini banyak hal yang bisa kita bahas. Apakah itu intonasi, aksentuasi dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Non verbal pun juga ada. Nah, Bapak Ibu, ini adalah namanya verbal teknik. Apa yang dimaksud dengan verbal teknik? Salah satu poin-poinnya adalah ini. Bagaimana pernapasan seorang public speaker itu harus diatur. Jangan sampai kita misalkan sedang berbicara, kita ngos-ngosan, ya Bapak Ibu. Saudara-saudara, sebetulnya saya baru dikejar-kejar misalkannya. Ini juga harus diatur, ya. Pernapasan ini, artikulasi, bagaimana kita pengucapan, intonasi juga sama, aksentuasi, ya. Ini adalah penekanan. Tempo juga ini harus diatur, ya. Nah, Bapak Ibu, artikulasi. Cung, siapa yang tahu bagaimana itu yang dimaksud dengan lion face? Boleh? Bu Hartami boleh? Lion face itu apa, Bu? Halo? Bu Hartami ada? Jangan-jangan sudah 5 watt. Bu Hartami ada? Ya, lo ada, Pak. Apa itu lion face, Bu Hartami? Menampakkan wajah. Hah? Ini ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Kalau humming, apa humming, Bu Ana? Humming, apakah kenal dengan humming? Nah, betul. Jadi sebelum kita tampil, maka teknik vokal, juga power, juga lion face. Lion face ini coba bisa kita praktekkan, Kang Lutfi, Buzi juga yang on cam. Lion face ini adalah supaya wajah kita nggak kaku, Bapak Ibu, ketika kita mengisi presentasi. Jadi kita membuat ekspresi seperti lion, gitu ya. Coba Kang Lutfi, boleh dipraktekkan Kang Lutfi. Ayo, wajah mengaum seperti singa. Ayo Kang Lutfi. Kang Lutfi kenapa itu? Iya. Iya Bapak Ibu, betul. Jadi lion face ini supaya muka kita nggak kaku, ya. Nah, ini boleh. Jadi senam wajah supaya wajah-wajah kita nggak kaku. Juga humming. Humming ini adalah nah ini humming. Ini latihan supaya suara kita juga prima, ya. Humming, ya. Nah, itu humming. Nah, intonasi, Bapak Ibu. Intonasi adalah bagaimana, ya boleh, nggak apa-apa Bu Hartami. Bagaimana intonasi yang kita sampaikan itu diatur sedemikian rupa supaya
bervariasi. Ya. Supaya apa Bapak Ibu? Bervariasi. Jadi ini harus dimainkan supaya kita tidak jenuh dan monoton dalam mengisi presentasi kita. Bapak Ibu tahu tidak? 60% remaja di Indonesia sudah melakukan seks pranikah. Bukankah itu satu data yang sangat mengerikan, Bapak Ibu? Ini tentu sangat mengerikan untuk tentunya kita dalam mendidik anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, saya mengajak ke depan 3 hal untuk kita berikhtiar menghadirkan wawaladun solihun yad'ula. Bagaimana kita hadirkan tentunya anak-anak yang soleh. Jadi intonasi ini dimainkan Bapak Ibu, ya. Kalau intonasinya datar tentu akan monoton, ya. Misalkan Bapak Ibu, tentunya saya akan hadir selama 1 jam. Nah, ini kan jadi datar, ya. Tetapi ketika kita mainkan intonasi ini, maka semoga ini akan menjadi pemecah kebuntuan atau kemonotonan. Ya, siap Bapak Ibu ya? Siap kita untuk menggunakan intonasi di dalam kita berbicara. Ya, Kang, jadi harus seperti apa? Apakah harus tinggi terus? Nah, kalau tinggi terus, Anda sedang berdemo, ya, seperti kemarin demo yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, coba kita perhatikan yang demo itu tinggi terus, ya, sambil dia menunjuk tangan ke atas, ya. Kalau yang sedang juga harus diatur. Kalau yang rendah itu seperti kita berdoa. Nah, itu memainkan intonasi rendah, ya. Oke, Bapak Ibu, siap Bapak Ibu untuk menggunakan intonasi ini di dalam pembelajaran presentasi kita, ya. Boleh Buzi minta dibuka mute-nya. Kita latihan intonasi. Buzi boleh untuk membuka dan membaca apa yang tertulis di depan ini, dan yang bulat ini itu intonasinya tinggi. Boleh, silakan Buzi. Sepertinya masih mute Buzi. Bisa interaksi Bu? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Oke, Kang Lutfi boleh Kang Lutfi. Atau Bu Neti boleh, Bu Neti, apakah bisa interaksi untuk membaca ini? Ya, boleh Pak, saya coba. Ya, boleh. Silakan. Bismillah. Apakah Anda ingin menjadi seorang pembicara hebat? Beberapa skill yang harus Anda kuasai adalah mental strength, content impact, dan yang tidak kalah penting yaitu dynamic delivery. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ibu sehari-hari mengajar Bu atau di mana Bu? Bu Nanti. Ngajar anak kecil Pak. Ya? Ngajar TPA. Masya Allah. Bahkan dengan TPA ini harus ini banget ya Bu ya. Dengan anak-anak ini justru
intonasi ini harus dimainkan ya Bu ya. Iya, biasanya gitu, Pak. Kalau dengan anak TPA justru kita harus mendongeng, ya. Kita harus saya lihat ada beberapa teman guru-guru yang di SD itu awalnya di TK itu lebih cair, gitu ya. Tapi kalau orang yang gurunya itu di SMP ke SD itu dia kalem, kalem gitu ya pembawaannya. Tapi kalau dari TK agak dalam tanda kutip ya, agak centil gitu ya. Centilnya maksudnya centil ke murid gitu ya. Agak aktif lah, agak aktif ya kata yang tepatnya. Agak aktif, suka bercanda gitu ya. Sedikit apa? Ya sedikit aktif lah. Kalau yang dari SMP ke SD itu biasanya guru-gurunya pada kalem-kalem gitu ya. Jadi pembawaannya tenang gitu. Tapi kalau di guru-guru TK itu memang orangnya heboh-heboh gitu ya. Menyesuaikan dengan anak didik. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa nih Bu Nenti. Nah, aksentuasi. Apa yang dimaksud dengan aksentuasi? Boleh Bu Ana dibuka soundnya? Tadi siapa yang sambil dengan anak kecil itu ya? Bu Ana bukan ya? Bu Ana hadir, Bu Ana? Ya Bu anak. Abu Bakar Pati, coba. Ini siapa tadi Abu Bakar Pati teh? Kang Lutfi? Abu Bakar Pati teh, kalau tidak salah, Bu Novita ya? Betul Bu Novita? Halo, Bu Novita hadir? Halo? Bu Hartami hadir, Bu Hartami? Ya, di Pak. Boleh ini aksentuasi untuk dipraktekkan, Bu. Jadi aksentuasi adalah penekanan. Nah, boleh kata-kata yang di garis merah atau diwarnai merah ini menjadi kata yang ditekan oleh Bu Hartami ketika membaca. Boleh, silakan. Ya, belajar public speaking sangat mengasihkan. 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 Masya Allah, tabarakallah. Buat Bu Hartami. Ya, betul kan? Aksentuasi penekanan ini sangat penting. Contoh, Budi berangkat ke pasar membeli celana misalkan. Budi berangkat ke pasar membeli celana. Budi berangkat ke pasar membeli celana. Nah, itu kan penekanan-penekanan itu sangat berpengaruh ternyata mana kata yang ingin kita tekankan kepada audiens. Nah, juga ritme. Waduh, tuh foto yang di kanannya jangan terlalu dianggap itu foto hanya pemanis. Nah, ritme juga Bapak Ibu ini harus dikombinasikan. Jadi jangan terlalu cepat, lambat juga, kombinasi ya. Kalau kita lihat mungkin Ustadz Adi Hidayat itu beliau sangat luar biasa. Beliau ngomongnya cepat ya, karena memang orang cerdas ya. Nah, tapi kita
harus mengkombinasikan antara kecepatan dan lambat ini, ya. Jadi tidak boleh terlalu cepat, tapi juga tidak boleh terlalu lambat. Jadi kombinasi saja. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pernapasan? Cung, Kang Lutfi, teknik 478 itu apa tuh Kang Lutfi? .478 itu adalah sebelum kita tampil, maka tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, keluarkan 8 detik. Jadi mengeluarkannya lebih banyak, ya. Boleh Bapak Ibu praktek ya, boleh ya? Ya, saya hitung praktek pernapasan 478, 4 tarik lewat hidung, 7 tahan, 8 kita rilis, kita lepaskan. 3, 2, 1, ayo yang off cam, yang on cam boleh. Tarik napas, tahan, rilis 8 menit. Lagi Bapak Ibu, tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, keluarkan 8 detik. Sekali lagi. Nah, ketika tampil Bapak Ibu, maka yang bisa kita lakukan adalah teknik tarikan mulut. Karena memakai mulut sekaligus hidung, dua-duanya ini akan mempercepat masuknya udara ke dalam rongga dada. Ya, ini teknik juga ketika ada seorang artis yang menyanyi, ya, sebetulnya dia pasti ketika tampil dengan suara yang keras, maka itu membutuhkan udara juga masuk. Maka yang paling cepat adalah tarikan lewat hidung dan mulut. Jadi bareng, ya. Ya, seperti mungkin ada namanya tukang azan gitu, ya, imam sholat itu biasanya tarikannya itu melalui mulut dan hidung sekaligus. Jadi supaya cepat, ya, supaya jedanya nggak terlalu lama, ya, supaya jedanya nggak terlalu lama. Apalagi kalau kita lihat beberapa sholat tarawih di masyarakat, ya, yang luar biasa super cepat, maka ini memakai teknik tarikan mulut seperti ini, ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tentunya non-verbal teknik. Kalau tadi verbal, ya, bagaimana kita aksentuasi, bagaimana kita artikulasi, itu, ya. Ini sangat penting tadi, ya. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara, Bapak Ibu, saya sebetulnya itu kan nggak ngerti, ya. Kan itu, ya. Jadi harus jelas artikulasinya, gitu, ya. Pernah dengar, ya, Bu, ya, Pak, ada orang yang ngomongnya nggak jelas, gitu, ya. Ngomongnya nyambung-nyambung, gitu, ya. Nah, itu juga nggak bagus. Nah, ini non-verbal teknik. Bagaimana postur tubuh kita, bagaimana tangan, hands kita, bagaimana kontak mata kita, bagaimana ekspresi kita, bagaimana kaki kita. Ini adalah teknik-teknik non-verbal. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengganggu ketika kita berbicara. Misalkan, kita masukin karena tanggal muda, jadi tangan ini dimasukkan ke saku seketika berbicara. Nah, ini kurang bagus, ya. Bukan karena kita masih banyak uang, gitu, ya, tapi ketika berbicara maka ini kurang bagus. Nah, postur tubuh atau posisi, ya, ini juga penting Bapak Ibu. Maka ketika kita berbicara, maka hadapkanlah tubuh kita ke depan audiens,
dan kaki kita itu berhadapan dengan audiens. Jangan seperti kaki malas. Apa itu kaki malas? Kaki sebelahnya di apa namanya? Dibengkokkan sedikit, yang satu ini kayak orang malas ya, kayak gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Ya, negative position. Negative position itu ada kaki bersilang, berdiri bertumpu pada satu kaki, tangan di saku tadi dilipat, tangan di belakang atau tangan di depan ya. Ini kayak mau adu penalti kalau di sepak bola ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, Kang Lutfi? Jadi kalau lagi adu penalti, biasanya para pemain sepak bola tangannya di depan ya, melindungi barang yang berharga ya, supaya tidak ketembak sama bola ya Bapak Ibu. Nah, kalau di berbicara ya nggak usah dong gitu ya. Tangan di samping juga itu kurang bagus. Lalu di mana dong Kang tangannya? Cung, ada yang bisa jawab? Di mana tangan seorang pembicara? Oke, Bu Novita, bisa dibuka soundnya? Atau Bu Ana, Bu Ana? Buzi, boleh Buzi. Sebetulnya di mana posisi tangan seorang pembicara, Buzi? Boleh? Tangan Ya? dilipat. Gimana? Tangan dilipat. Tangan dilipat. Posisi di mana? Oh, gitu ya. Nah, itu Begini, Pak. juga kurang bagus sebetulnya. Kalau seperti ini ya, kita lagi berbicara, ini juga kurang bagus. Sebetulnya ada 3 positif position dari seorang pembicara. Ini istilahnya adalah posisi defense. Apa itu defense? Itu di depan pusat, ya, seperti ini, Pak. Kelihatan nggak, Kang Lutfi? Kelihatan nggak? Hah? Sedikit apa? Sedikit. Oke. Ya. Nah, ini adalah defense, Bapak Ibu ya. Kalau attack itu di sini, di dada. Ini kayak mau tinju kan, di dada kan? Ini siap untuk menyerang. Ini kayak orang-orang olahraga karate. Tapi authority itu di atas kepala. Maka kita lihat bagaimana ada orang-orang yang berdemo itu selalu di atas kepala, atau para pemimpin. Ya, seperti Jenderal Sudirman berbicara maka, atau Pak Soekarno itu ya. Nah, ini authority. Tapi kalau kita berbicara maka defense ya. Defense itu di sini Bapak Ibu. Ya. Maka ketika kita melihat ada orang yang tangannya dilipat di depan, berarti beliau sudah mempelajari public speaking, Bapak Ibu. Nah, ini posisi-posisi macam-macam teknik defense. Ada terlihat, Bu? Nah, ini boleh seperti ini, Bapak Ibu. Jadi boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Kalau saya begini, nah ini saya yang ketiga. Saya terkadang nggak sadar ketiga. Atau begini nih, dilipat ya. Begini nih, begini ya. Pokoknya di depan itu loh. Atau begini. Bisa terlihat ya, Bapak Ibu? Jadi misalnya kayak gak ono menggambarkan anu ya ngene nek gak menggambarkan loh ya, tapi nek menggambarkan kadang kan tangan kan refleks menggambarkan.
Ya, Bu Neti siapa itu? Ya. Jadi ini adalah posisi tangan. Oke, Bapak Ibu, sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Silakan boleh di kolom chat atau juga mau raise hand juga boleh. Ini masalah waktu enggak masalah ya Bu? Jam segini jam 8 atau kita majukan menjadi setengah 8 aja gitu ya? Gimana Bu Zi? Ya Pak, dimajukan aja. Udah ngantuk. Nah, dimajukan aja berarti kan lebih setengah 8 berarti ya. Atau minimal 20 kurang 15 sudah mulai lah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini berikan tenaga, bergerak di depan samping dada, variatif juga jeda ya. Kita lihat bagaimana Pak SBY itu yang suka menggunakan tangan ketika pidato ya. Kalau Pak Prabowo mungkin agak kurang ya. Pak Jokowi juga sama, tapi kalau Pak SBY itu senantiasa saya lihat pidatonya senantiasa memakai tangan. Beliau sudah mempelajari ilmu public speaking. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya. Ada yang dinamakan finger counting. Tadi Bapak Ibu, 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengikhtiarkan anak yang solih dan solihah. Pertama, berikanlah komunitas lingkungan yang baik, pendidikan yang baik. Yang kedua, jadilah kita teladan di keluarga. Yang ketiga, doakanlah mereka karena Allah lah yang memiliki hati anak-anak kita, maka doakanlah mereka karena Allah yang menguasai mereka sedangkan kita tidak menguasai. Jadi pakai finger counting. 1, 2, 3. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita akan presentasi ataupun melakukan pembelajaran. Sound effect. Apa itu yang dimaksud dengan sound effect? Ada yang sebentar. Nah, sound effect itu seperti tadi. Bisa pakai begini. Ya kan? Nah, ini sound effect. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Ini simbol perhatian juga ya. Simbol perhatian juga. Gitu kan? Nah, seperti itu ya. Dealing card itu seperti kita memegang kartu, Bapak Ibu. Seperti apa, Kang Lutfi? Memegang kartu. Memegang kartu. Kalau tadi kita memakai apa namanya? Memakai suara ya. Kalau dealing card itu seperti kita memegang kartu ya. Seperti memegang kartu. Nah, sebentar Bapak Ibu. Ada yang tahu space putih itu apa, Bapak Ibu? Kang Lutfi, apa space putih? Nah, kalau cherry picking itu menghadirkan data ya. Jadi menghadirkan data-data ketika kita memberikan presentasi. Kalau di lingkar itu seperti kita memegang kartu. Deal ya Bu?
deal ini gerakan aja gitu sebetulnya, Mak. Ya. Jadi hanya gerakan ya. Nah, untuk space putih itu adalah teknik di mana seorang pembicara itu mencontohkan tokoh-tokoh yang berbeda-beda. Misalkan nih, space putih ini seperti ini Buzi ya. Dia menokohkan seorang, kalau di film itu boneka Unyil Pak Raden gitu ya. Nah, ketika dia mengatakan saya sebagai Unyil, maka saya akan belajar dengan giat. Oh, begitu ya kamu Unyil. Ah, seperti itu. Jadi space putih itu kita berpindah tempat karena yang kita perankan itu berbeda. Gitu ya. Dan ini seorang pendongeng itu melakukan ini, ya. Ketika dia menyuarakan siapa, posisinya sebelah sini. Ketika menyuarakan siapa, dia posisinya sebelah sini. Seperti itu ya. Nah, eye contact ini tentunya juga sangat penting ya. Jangan sampai tadi kita terlalu melihat terhadap proyektor ataupun in fokus. Audiens dibiarkan. Ketika mereka dibiarkan, maka pasti mereka akan mau ngobrol. Nah, kita harus tatap mereka. Gimana Kang caranya menatapnya? Ya, ini yang pertama adalah teknik sapuan. Apa yang disebut teknik sapuan? Kita sapu dari kanan sampai kiri untuk melihat dari audiens yang ada di depan kita. Jadi disapu kanan, kiri, kiri, kanan. Nah, temponya jangan juga terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, sedang saja. Bapak Ibu, tentunya 1 jam ke depan saya akan membahas bagaimana public speaking ini sangat penting gitu. Ada teknik segitiga, Bapak Ibu. Apa itu teknik segitiga? Yaitu audien kita lihat seperti bentuk segitiga. Maksudnya begini, kita lihat di titik tengah, lalu kita sapu ke belakang ujung kiri, lalu kita sapu ke kanan ujung kanan, lalu ke depan lagi. Nah, seperti itu. Kita sambil berbicara, jadi membentuk seperti segitiga. Ya. Nah, ini siapa ini? Seperti koboi ini Kang Lutfi. Seperti koboi. Nah, ekspresi wajah juga sangat penting ya Bapak Ibu. Coba ini lihat wajah-wajah si teteh ini beda-beda. Ya, ini adalah ekspresi wajah dari yang dilakukan oleh kita akan membawa rasa aura yang berbeda. Ya. Cung, Bapak Ibu, mana ekspresi marah ya? Boleh ditunjuk mana yang ekspresi marah, Buzi? Gambar yang mana? Ya. Boleh? Foto yang mana yang menggambarkan orang ini sedang marah? Ya. Bisa, Buzi? Oh, 7 ya? Nomor terakhir ya? Mantap, betul sekali. Iya. Iya. Betul. Jadi ekspresi juga kita harus Bu Hartami nomor 7. Ya, betul. Ekspresi ini juga sangat, apa yang dimaksud dengan smiling voice ya? Smiling voice seperti yang Kang Lutfi katakan,
teknik 227, 2 cm tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, tahan selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam mungkin orang yang di rumah sakit jiwa ya Bapak Ibu ya. Tapi tahan selama 7 detik. Ya. Selama berapa Bapak Ibu? 7 detik ya. Nah, kaki atau legs ini juga bisa kita mainkan. Jadi kita bisa berjalan. Nah, ini kalau foto yang kanan ini susah juga nih kalau seorang pembicara mau masuk ke tengah. Nggak bisa, soalnya penuh. Tapi kalau yang sistemnya pakai kursi, ada jarang-jarang, itu bisa. Ya. Jadi kita berjalan ya. Supaya apa? Supaya tadi ya, kalau saya lihat gimana ada sebuah pelatihan yang monoton. Si pembicara hanya berdiri di situ saja. Nggak pernah ke sana kemari. Nah, ini juga akan menjadi monoton bagi audiens ya. Tidak berpola. Jadi tidak berpola tuh jangan muter terus. Enggak, tapi kadang segitiga, kadang muter, kadang ke tengah. Supaya jadi hal yang menyegarkan juga untuk audiens ya. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, ini teknik stage and coring ya. Jadi stage and coring itu adalah timeline. Misalkan supaya kita tidak lupa, maka ketika kita membicarakan masa lalu, kita ada di sebelah kiri. Setelah kita bicarakan tentang masa lalu masa sekarang kita misalkan, Bapak Ibu, dulu ketika tahun 98 demo yang luar biasa di Indonesia mampu meruntuhkan, menggulingkan pemerintahan saat itu. Tetapi sekarang ya, sambil kita berpindah ke tengah. Tetapi sekarang sambil berjalan ya, berjalan pindah ke tengah diam. Tapi sekarang Pak Prabowo itu mampu menanggulanginya. Nah, baru kita bahas kenapa bisa seperti itu. Maka ke depan tentunya hak-hak dari para pimpinan juga masyarakat harus secara adil diatur dan lain sebagainya. Ya, ini stage anchoring ordinal. Jadi kita bisa dari kiri ke tengah juga ke kanan. Oke. Apa yang disebut dengan Q&A? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Z ya. Jadi question and answer. Kita bertanya atau kita memberikan juga peluang untuk bertanya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya closing yang mengesankan. Apa yang dimaksud dengan closing mengesankan adalah ketika boleh dengan resume, boleh dengan pantun, boleh dengan kutipan, juga boleh dengan deklarasi, ya, juga boleh dengan audience participation. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sepertinya sudah masuk ke materi akhir. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh, bisa memakai sound atau juga di chat di kolom komentar. Apa yang kita belajar bareng-bareng malam ini ya. Jadi ini adalah closing yang mengesankan, tentunya kita bisa lakukan apapun untuk
membuat kesannya. Ricik rincang. Apa itu Kang Lutfi? Kalau ada yang pantun bilang apa Bapak Ibu? Cakep. Cakep. Ricik rincang. Cakep. Cakep. Meser abu dikeresekan. Ini pada ngerti bahasa Sunda nggak? Enggak. Hah? Enggak ngerti, Pak. Oh enggak ngerti. Oh benar, ini bukan orang Jawa Barat semua nih. Besi tumpul harus ditempa. Cakep. Agar tajam bila membilah. Kita kumpul karena cinta, agar diri jadi hamba soleh-soleha. Masya Allah. Jadi ke Amin. situ Amin. pantunnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti Bapak Ibu insya Allah sudah cerdas dan mampu untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bertanya. Siapa? Tanya Pak. Boleh pakai sound atau ditulis? Closing yang mengesankan kutipan tuh yang seperti apa? Gimana? Closing yang mengesankan yang ini yang kutipan itu seperti apa? Kutipan itu seperti ini, Bu. A'agim mengatakan bahwa 5S itu harus dimiliki oleh seorang muslim. 1. Salam, sopan, santun, senyum, sapa misalkan. Jadi kutipan, Bu. Kutipan Imam Syafi'i Berarti pernah mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin sukses dunia tentu harus memakai ilmu, dan siapapun yang menginginkan sukses akhirat itu tentunya harus memakai ilmu. Bapak Ibu, sekian yang saya sampaikan. Kelebihannya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan adalah mutlak dari saya secara pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kutipan yang kita kutip dari siapapun itu. Apakah nabi, apakah tokoh agama, apakah siapapun. Seperti itu, Ibu. Siapa Bu Neti tadi yang bertanya tuh? kami Pak. Bu Hartami ya? Boleh Bu Zi mau nanya Pak, untuk tahap selanjutnya apakah bisa praktek bersama atau praktek sendiri? Tidak paham bahasa Sunda. Ya siap. Mohon maaf. Nanti nggak akan pakai bahasa Sunda. Jadi makanya ketika kita mentoring eksklusif ini memang idealnya kamera ini dibuka supaya kita ada interaksi gitu ya. Nah, yang kedua, nanti kita akan juga praktek supaya dengan praktek ini kita bisa saling menilai ya apakah ilmu yang kita bahas hari ini itu bisa kita praktekkan, kita coba praktekkan, kita latih itu ya, kita biasakan supaya ini menjadi kebiasaan seperti itu. Boleh ada yang bertanya lagi? Boleh langsung atau juga boleh memakai sound gitu ya. Resume, pantun, kutipan, deklarasi itu bisa. Ya, deklarasi itu ditutup dengan misalkan ketika dalam acara politik gitu ya, deklarasi mendukung siapa itu bisa kan, atau deklarasi mendukung Palestina misalkan ketika di dalam acara
donasi Palestina misalkan. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sepertinya Kang Lutfi sudah masuk di akhir acara. Apakah masih ada yang bertanya? Boleh, Bapak Ibu. Kalaupun Saya Pak, mangga, silakan. untuk posisi negatif itu yang poin 1 kaki bersilang dan yang kelima tangan di samping itu maksudnya gimana Pak? Ini kalau posisi sedang berdiri ya? Iya, betul. Bicaranya berdiri. Jadi posisi bersilang itu ya kaki kita disilangkan, Bu. Oh iya, posisi berdiri ya. Posisi berdiri dan kakinya menyilang. Iya, tangan Ini di samping. nggak bagus. Walaupun sebetulnya jarang ya. Tapi yang suka sering itu adalah kaki malas. Oh iya, kaki malas tuh apa tuh? Kaki Lemes malas gitu. itu yang satunya lurus, yang satu bengkok, Bu. Oh, oh iya, iya. Eh, Kalau ngerti ya? pegel tuh gimana tuh? Gimana? Kalau pegel kan kadang kan bicara terus posisi berdiri kan pegel tuh biasanya. Boleh, Kadang-kadang nah itu kan. boleh sebetulnya sekali-kali boleh. Tapi maksud di sini adalah jangan dari awal sampai akhir seperti itu. Oh iya, iya. Jadi kalau sekali-kali untuk menghilangkan kita kepegelan itu sebetulnya boleh, itu ya. Tetapi ini dilakukan supaya terkesannya tidak negatif. Mana tadi tentang kaki itu? Oh, ini bukan. Oh, negative position. Oh, tadi kelewat. Insya Allah ini materi setiap malam akan kita berikan ya kepada Bapak Ibu semuanya, juga tentunya janji yang kami janjikan, apakah itu PPT, musik, itu akan kita berikan juga nanti di akhir acara ya, di akhir acara. Sebetulnya tadi sudah ngobrol dengan Kang Lutfi dan Kang Lutfi memberikan saran, Kang, padahal nanti mah langsung saja, misalkan hari ini hari apa, Minggu, berarti Minggu, Senin, Selasa, jadi sekaligus dibereskan, tidak satu minggu sekali. Gimana menurut ibu semuanya untuk kedepannya, apakah satu minggu sekali saja jadi 3 kali, atau mendingan langsung Minggu, Senin, Selasa langsung beres ya? Coba saya ingin polling nih. Atau nanti dibahasnya lah. Boleh ada. Oh, tadi apa? Kaki bersilang sama satu lagi apa? Tangan di samping itu maksudnya hanya ke bawah, Bu. Iya, Jadi iya. Terus kalau sekali-kali. posisi tadi juga ada yang tanya tuh Pak di chat. Kalau posisi tangan pegang mic itu gimana tuh Pak? Gimana, Bu? Posisi tangan pegang mic. Kalau sebentar, yang chat yang mana ya? Kalau pegang mic, tentu yang bergerak itu adalah tangan kanan. Jadi tangan kanan yang bergerak untuk berekspresi. Misalkan kita megang mic, lalu kita megang mic misalkan ya. Nah, ini tangannya yang bergerak. Ya. Jadi sekali-kali ke bawah boleh. Tetapi jangan dari awal sampai akhir kita tangan tidak dipakai kita untuk berekspresi. Karena tadi itu cita-cita kita kan menjadi pembicara yang memukau, menjadi pembicara yang diperhatikan, menjadi pembicara yang tentunya berhasil untuk menyampaikan informasi kepada para audiens. Nah, kalau tangan kita senantiasa ke bawah saja, ini kurang powerful, Bapak Ibu. Kurang apa, Bapak Ibu? Powerful. Powerful. Gitu. Tapi ketika kita
maka ini akan menjadi satu hal yang tentunya perhatian para audiens kepada kita, ya. Kalau kita tangan hanya ke bawah, ya ini juga boleh, bisa gitu ya. Tetapi ya itu tadi impact-nya kurang, gitu ya. Impact-nya kurang. Oke, Kalau misalnya mic-nya diganti, Pak, ganti-ganti sebelah kanan kiri gitu. boleh. Boleh, itu tidak ada satu aturan yang baku. Mangga Bu Nenti yang bertanya ya? Iya, Ya. iya, Bu Pak. Nenti boleh. Apakah itu enaknya seperti apa? Boleh. Itu ya. Ini misalkan kalau kita memakai mic di kiri. Bapak Ibu, tentunya saya juga Ibu semuanya akan belajar tentang ilmu public speaking ke depan. Nah, ini kalau kita enaknya seperti ini sambil memegang catatan misalkan, ya boleh. Gitu ya. Memegang catatan seperti ini ya, Bu Neti ya. Nah boleh. Jadi itu gimana enaknya Bapak Ibu saja. Untuk etika, mic itu nggak ada, kiri kanan boleh. Ya, ini sudah jadi apa namanya ya, kesepakatan yang tidak tertulis, yang tentunya mau pakai mic kiri, mau pakai mic kanan, dipegangnya oleh kiri kanan, itu nggak ada masalah. Dua-duanya boleh. Itu kembali ke enaknya kita gimana, itu ya. Enaknya kita gimana? Mau seperti ini boleh, ya. Nah, ini posisi mic ini bagusnya begini. Jadi tidak terlalu begini ya, tapi begini. Oke? Jadi Ya, posisinya baik, begini, Bu. Pak. Nah, jadi Ya, jangan terima kasih. begini, juga jangan terlalu menutupi mulut, gitu ya. Tapi begini ada agak ke bawah, ya. Ada yang menyebut sih 3 jari dari mulut, ada yang nyebut. Tapi itu dikira-kira saja. Karena kembali kalau mic-nya juga kurang sensitif, tentunya harus dekat sekali kan. Tapi kalau mic-nya bagus dari panitia, ya normal saja seperti ini, ya. Gitu. Oke, Bu Nenti, semoga tidak puas. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan Ya, kembali? terima kasih, Pak. Cukup. Sama-sama, Bu Nenti. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Nanti Bu Zi berarti kita untuk, nah, apakah kita akan lanjut besok atau minggu depan nih, Bapak Ibu? Saya ingin kesepakatan, kalau mau lanjut besok, berarti PR kita untuk tampil 7 menit masing-masing. Minimal yang harus kita praktekkan adalah pertama intonasi, yang kedua adalah hands atau tangan. Ya, saya ingin melihat apakah Bapak Ibu memang sudah terbiasa memainkan intonasi juga dengan tangan ini. Nah, boleh. Gimana Bapak Ibu? Boleh besok? Kang Lutfi siap besok? Ya. Oke, berarti besok saya sudah ada Zoom. Oh ya sudah, berarti kita sesuai kesepakatan saja dulu atuh ya. Berarti minggu depan ya, kita lanjut minggu depan berarti ya, Bapak Ibu. Kita ke akad awal dulu, kesepakatan awal berarti 1 minggu sekali saja. Ini PPT akan saya berikan, setiap tampil saya berikan, dan juga PR-nya janji kami nanti juga kita akan berikan. Oke Bapak Ibu, sepertinya sudah jam 21.36. Sepertinya kita cukupkan dulu ya. Boleh Bapak Ibu? Ya, boleh, Pak. Iya, Alhamdulillah. Tidak terasa dari janji 1 jam, Alhamdulillah
kita sampai di akhir acara. Izinkan saya untuk menutup dengan berdoa mungkin Kang Lutfi ya. Dengan berdoa. Coba Kang Lutfi apakah suaranya ini nggak terlalu besar nggak Bu? Coba dicek Bu. Ada Kang Lutfi? Suaranya terdengar Ibu? Hah? Musiknya terdengar Bapak Ibu? Oh, belum, Pak. Oh, Belum ada. Oh, sebentar. Ada ya Bu ya? Ya, sudah. Mana hilang lagi, Pak. Ada Bu? Ya, sudah, Pak. Ada. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita akhiri dengan berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ketundukan hati kita baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan biyadini, Allahu yuhibbu mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Dengar ya? Terdengar, Pak. Ya Allah ya Rabb, Allahumma ma amsa bi hurmatin aw bi hadri al-dunya walakal hamdu walakal syukru ya Rabbi lakal hamdu. Ya Allah ya Rabb, kami sedang belajar meningkatkan publik kami jujur akui bahwa segala kenikmatan yang Engkau berikan sampai hari ini adalah semua upah berkat tolongan dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Tidak ada kehebatan kami, amal-amal kami, semangat belajar kami, semua daya yang Engkau berikan kepada kami. Yang andai Engkau tidak memberikan daya ini kepada kami, tentu kami termasuk lalai. Tentu kami termasuk orang-orang yang menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Ya Allah, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu anta ahdi wa anta rabbuna na'udzu bika min syarri Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabb, Kau Maha tahu ampun kami kembalikan umat itu dengan rasa syukur masih jauh
malah kami senantiasa berbuat salah dan dosa ya Allah di hadapan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami yang tentunya telah menyia-nyiakan waktu usia kami. Padahal ada teman-teman kami yang usianya sama dengan kami, tetapi memiliki ilmu public speaking yang lebih baik dari kami. Ya Allah, ampunilah kami jika kami termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan dan kami Faghfir lana ya Ghafur, Faghfir lana ya Ghafur, Faghfir lana ya Ghafur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kami alibal dulu, tapi sebagai ini tidak besar al-dulu, lalu yang jangan. Tapi maksudnya itu, oh akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri dengan baca astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, materi pada malam hari ini sudah sama-sama kita dengarkan, sudah sama-sama kita dapat. Mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita cari pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup pertemuan malam hari ini, kita foto bareng dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya, dimohon untuk dibuka dulu kameranya. Ya, terima kasih banyak yang sudah telah membuka kameranya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar kita di foto bersama dulu. 3, 2, yang lalu 3, 2, 1. Sekali lagi. Bentar. Ya, 3, 2, 1. Iya. Cukup Kang Lutfi? Oke, alhamdulillah. Lurusnya, terima kasih banyak kehadirannya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hartami, Bu Ana, Bu Zi. Makasih Pak. Mohon sami-sami. Baik, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Ya. Bu Zi, Bu Hartami, Bu Neti, Bu Ana.